Bagian 3, Kematian Bintang. Jatuh dan terpuruk oleh satu keadaan, kadang membuat kita jadi orang yang ceroboh. Kecerobohan terbesar adalah mudah percaya oleh iming-iming manis saat terluka. Sebulan berlalu Nia meninggalkan rumahnya, hanya membawa beberapa ratus ribu uang yang sekarang mulai menipis. Apalagi kebutuhan saat hamil lumayan menguras isi dompetnya. Akhirnya ia membujuk Rini untuk dapat bekerja di tempatnya. Rini sedikit ragu, karena Nia sekarang sedang mengandung. Pekerjaan di klub cukup berat, apalagi menjadi pelayan meja klub malam seperti dirinya. Beberapa kali Rini mendapati pelecehan dari tamu-tamu iseng. "Nia, kamu yakin sanggup bekerja di tempat seperti itu?" tanya Rini khawatir. Sejak kecil, hidup Nia selalu tercukupi. Rini tahu betul, Nia tak pernah merasakan hidup dalam kesusahan. Berbeda dengan dirinya. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, ia harus berjuang sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua orang tua Rini meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat Rini masih duduk di bangku SMA. "Rin, aku tidak punya pilihan lain. Gak mungkin aku terus-menerus jadi beban hidup kamu. Menumpang dan hidup dari kerja keras kamu, Rin," ucap Nia membuyarkan Rini dari ingatan masa lalunya. "Tapi kamu sedang hamil, Nia. Bekerja di tempatku bukanlah hal yang mudah. Apalagi pekerjaanku lekat dengan image yang kurang bagus di mata masyarakat," ucap Rini ragu. "Rin, kamu tak perlu khawatir. Carikan saja pekerjaan yang mungkin aku bisa kerjakan di sana," rayuh Nia dengan wajah memelas. "Sebenarnya ada sih lowongan yang kosong, tapi aku ragu kamu sanggup atau tidak untuk melakukannya." Ucapan Rini membuat kedua bola mata Nia membulat. Ada binar bahagia di matanya. "Apa itu, Rin?" tanya Nia bersemangat. "Kemarin kami kekurangan cleaning service, karena salah satu dari mereka pulang kampung untuk menikah," sambung Rini. "Gak apa-apa, Rin, aku bisa," ucap Nia tampak semakin bersemangat. "Tapi berat, Nia. Kamu bekerja setelah para pengunjung klub malam mulai berkurang, kadang sampai pagi. Tapi pekerjaan itu yang paling aman dari godaan lelaki hidung belang," sambung Rini. "Aku sanggup, Rin," ucap Nia meyakinkan Rini. Tidak ada yang dapat dilakukan Rini. Jika sahabatnya itu sudah berkeinginan, dia tahu betul bagaimana kerasnya watak sahabatnya itu. Bulan ketiga, Nia bekerja di klub itu. Tiap malam ditemani suara musik dan bau alkohol, kadang membuatnya mual. Namun, ia tetap berusaha untuk bertahan. Apalagi kehamilannya telah memasuki bulan ke-7. Ia mulai menabung untuk kebutuhan melahirkan nanti. Memasuki bulan ke-9, Nia mengambil cuti karena semakin hari, kandungannya semakin membesar, membuatnya tak kuat untuk berjalan lagi. Pagi itu Nia merasakan sakit pada perutnya. Mulanya hanya mulas biasa. Semakin lama, perasaan mulas itu semakin menjadi-jadi. Rini terlihat sangat khawatir akan kondisi Nia. "Mungkin sudah waktunya kamu melahirkan, Nia," ucap Rini kebingungan melihat keringat bercucuran di dahi Nia. Nia hanya bisa mengerang kesakitan, sudah tak mampu menjawab pertanyaan Rini. Akhirnya Rini membawanya ke bidan yang tak jauh dari kontrakannya. Sejam lamanya, Rini menunggu dalam kegelisahan menunggu di luar ruangan bersalin. Mendengarkan Nia mengerang kesakitan dan mendengarkan arahan-arahan dari bidan untuk membantunya bersalin. Suara tangisan bayi akhirnya terdengar dari dalam ruangan. Rini tak sabar untuk melihatnya. Rini langsung masuk ke ruangan bersalin tanpa menunggu bidan mempersilahkan. "Selamat ya, Nia, kamu sudah jadi seorang ibu dari seorang putra,"
ucap Rini sambil meluk Nia dengan perasaan bahagia. Mereka berdua larut dalam haru. Nia sesaat lupa akan statusnya sekarang. Lupa bahwa anaknya telah lahir tanpa seorang ayah. Juga lupa bahwa dengan lahirnya putranya itu, beban tanggung jawabnya semakin besar. Nia menjalani hari-harinya menjadi seorang ibu baru bagi putra yang ia beri nama Bintang. Ia berharap Bintang nantinya akan memberi cahaya di kegelapan hidupnya seperti makna namanya. 3 bulan berlalu, masa cutinya sudah habis. Ia harus bekerja kembali dan tidak tahu harus menitip anaknya kepada siapa. Tak mungkin juga ia membawa anaknya ke klub tempatnya bekerja. Nia bingung harus bagaimana, sementara biaya untuk bayi semakin membengkak. Apa iya Bintang harus dititipkan di penitipan anak? Tapi ia bekerja di malam hari. Mana mungkin ada penitipan anak buka malam hari? Di tengah kebingungannya, seorang tetangganya, seorang wanita tua yang dari segi fisik masih kuat untuk sekedar mengasuh anak umur 3 bulanan yang belum terlalu aktif. Wanita tua itu menawarkan diri untuk menjaga Bintang, karena ketiga anaknya telah berkeluarga. Dia hanya tinggal berdua bersama suaminya. Nia pun menyetujui mengamanahkan Bintang pada wanita tua itu, karena memang selama ini wanita itu cukup perhatian padanya. Bahkan, selama ini, wanita ini sering memasak untuknya. Katanya karena Nia mengingatkan ia pada anaknya yang jauh dari tempat tinggalnya. Sore itu, seperti biasanya, Bintang dititipkan pada nenek. Begitu Nia memanggilnya. Nia bersiap untuk pergi bekerja. Ia menciumi anaknya sebelum berangkat. Bintang yang semakin besar dan lucu kadang membuat Nia begitu berat untuk meninggalkannya bekerja. Begitulah yang dirasakan Nia hari itu. Beberapa kali menciumi Bintang. Ia menatap Bintang lekat. Entah kenapa ia merasa sangat berat untuk meninggalkannya. Ditetapnya kembali wajah putranya itu. Wajah putra semata wayangnya yang sangat mirip dengan Reza, ayahnya. Sehingga Nia tidak pernah lupa wajah orang yang telah mengkhianatinya. Namun, rasa sayangnya pada Bintang membuatnya mencoba berdamai dengan masa lalu. Nia kembali mengambil anaknya itu dari gendongan nenek, menciuminya beberapa kali, kemudian berangkat. Nenek masuk ke rumahnya membawa Bintang setelah Nia berangkat. Bintang yang sudah mulai aktif merangkak ke sana kemari membuat nenek agak kewalahan dibuatnya. Namun senyumnya yang begitu lucu membuat nenek lupa akan rasa lelahnya. Setelah puas bermain dengan nenek, Bintang mulai mengantuk dan rewel. Nenek segera menidurkannya. Mereka tidur berdua di atas ranjang kecil milik nenek. Karena kelelahan mengasuh Bintang, nenek tertidur pulas di samping Bintang, sehingga ia tidak menyadari Bintang terbangun dan merangkak ke ujung ranjang. Bintang terus merangkak. Anak kecil itu tidak tahu bahwa bahaya mengancamnya. Ia meraih koin yang terletak di atas meja dekat ranjang. Anak lucu itu begitu girang mendapatkan mainan baru. Sambil tertawa lepas, si kecil Bintang memasukkan koin itu ke mulutnya. Nenek tidak menyadari tindakan Bintang karena masih terlelap di samping Bintang. Mendengar tangisan Bintang yang terdengar aneh, nenek akhirnya terbangun. Wanita tua itu panik menyaksikan wajah Bintang yang memerah dan terlihat sesak. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anak ini? Dengan suara bergetar, ia memanggil suaminya yang masih menonton di ruang tamu. Mereka berdua kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdua melarikan Bintang ke rumah sakit setelah sebelumnya menghubungi Nia. Mendengar kabar itu, Nia langsung memberitahu Rini kemudian segera menyusul Bintang ke rumah sakit. Sepanjang jalan Nia menangis dan panik. Nia sangat takut Bintang kenapa-napa. Hanya Bintanglah yang membuatnya bertahan. Hanya Bintanglah yang membuatnya bersemangat untuk tetap hidup. Sampai di rumah sakit, ia mendapati nenek dan suaminya sedang menangis di luar ruangan UGD. Bintang masih ditangani. Kedua orang tua itu gemetar ketakutan.
takut disalahkan akan kejadian yang menimpa Bintang. Maafkan kami, Nak. Maafkan kami. Nenek ketiduran dan tidak melihat Bintang. Nenek tidak melanjutkan kata-katanya. Wanita tua terlihat bingung dan ketakutan. Nia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk dan menangis. Ia menutup kedua wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil terduduk di kursi panjang. Rini berusaha tenang agar semua tidak panik. Nek, sudahlah. Kita berdoa semoga tidak terjadi sesuatu terhadap Bintang. Ucap Rini sambil menuntun wanita tua itu untuk duduk. Selang beberapa jam seorang dokter keluar dari ruang UGD. Dokter dengan perawakan tinggi, putih dan berwajah orientalis itu mendekati nenek. Melihat itu, Nia langsung berlari ke arah dokter tampan itu. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Nia dengan perasaan cemas. Dokter muda terdiam sejenak. Ia menatap Nia sayu, seakan ada hal sulit untuk disampaikan. Maafkan kami harus mengatakan ini, tapi anak ibu tak terselamatkan. Ucapan dokter muda itu membuat tubuh Nia pias tak berdaya. Ia seolah masuk ke dalam kegelapan yang pekat dan tak bisa keluar lagi. Dadanya sesak dan tidak melihat apa-apa. Semua gelap dan ia tidak sadarkan diri. Rini dan nenek hanya bisa menangis menyaksikan keadaan Nia. Sementara suami nenek terdiam di sudut kursi dengan wajah yang pucat pasi. Beliau sangat takut jika Nia akan menuntut mereka atas kejadian ini. Mereka mencoba menenangkan Nia yang begitu shock dengan kematian Bintang. Ketika Nia siuman, jenazah Bintang diperbolehkan dibawa pulang. Sepanjang jalan pulang, Nia masih tidak berkata apa-apa. Tatapannya kosong ke depan. Ia terus mendekap putranya yang sudah tak bernyawa. Ia tak lagi menangis. Hanya saja, tak lagi ada gairah hidup di matanya. Ia terlihat putus asa dan terpuruk. Rini hanya terdiam menyaksikan sahabatnya itu larut dalam kesedihan. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk menghibur sahabatnya. Sementara nenek dan suaminya tak henti-hentinya memohon maaf. Sudahlah, Nek. Ini bukan salah nenek atau kakek. Kami tahu kalian sangat menyayangi Bintang. Ini kecelakaan, Nek. Ucap Rini berusaha menenangkan mereka. Bersambung.